nilai ke Semarang tuh kan aku naik motor sendiri, habis ngurus nilai langsung balik. Maghrib tuh posisinya maghrib aku kecelakaan. Dan itu pas di ronsen ternyata pinggul sebelah kanan retak. Cerita kalau semalam itu sempat mati lampu, ngobrol-ngobrol aja pada saat itu terus tiba-tiba mati lampu. Nah pintunya ditutup kan karena udah malam. Nah tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Pintunya kebuka sendiri, ceklek, ngek gitu. Terus ya udah kan, tiba-tiba langsung ada yang ngomong assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri edisi Semarang. Dan di edisi Semarang kali ini, di video kali ini bakal ada seseorang yang nyeritain nih pengalaman horor ketika dia bersama teman-teman kampusnya KKN di salah satu desa yang ada di Magelang. Dan mereka semua banyak banget ngalamin kejadian horor yang gue bilang serem banget. Mereka semua ngalamin. Dan sebelum masuk ke cerita, kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue ada Mike. Halo Mike. Halo Kak. Orang Depok ketemu di Semarang. Lama di Depok berarti? Iya, dari umur 2 tahun. Di Depok, dan di Semarang ini kuliah? Itu ketemunya di Semarang. Padahal di Depok ke Bekasi tuh nggak begitu jauh loh Mi. Kenapa baru ketemunya di sini? Ya memang jodohnya kita ketemu di sini lah ya buat cerita-cerita. Dan ini mau nyeritain waktu KKN di salah satu desa yang ada di Magelang. Oke, bisa dikasih tahu nggak Mik sebelumnya kenapa milih KKN di desa itu nih? Sebenarnya KKN itu dipilih dari kampus. Oh, ditentuin nama kampus? Iya, jadi kita udah ada nama kita sama lokasinya di mana, dan itu semua anggotanya kita nggak kenal. Jadi beda fakultas gitu loh. Oh ya, beda-beda jurusan ya kalau KKN ya? Iya, beda-beda jurusan, beda-beda fakultas. Jadi benar-benar kenalnya pas KKN itu. Oke, menarik nih ya. Dan kenapa nih bisa horor? Kan biasanya KKN kita tahu lah cerita-cerita KKN banyak banget dan ada penyebabnya tuh macem-macem. Ada yang memang melanggar aturan, ada yang memang dari desanya, ada yang dari rumahnya. Kalau Mika nih apa nih? Kenapa penyebabnya? Ya penyebabnya tuh dari rumahnya. Soalnya kita tuh ber-12 ini kan awalnya misah. Terus sampai akhirnya digabung gara-gara ada kejadian horor. Oh, pokoknya pas digabung itu baru tuh rumah jadi serem gitu? Iya. Oke. Sebelum digabung juga ada penampakan. Oke Mik, sebelum masuk ke cerita nih, mau nanya, ini tadi kelupaan aku nanya di awal. Ini tahun berapa waktu itu? Tahun 2023. Gila, masih baru? Iya. Masih baru kemarin? Iya, baru banget. Oke. Nah, terus ada satu kejadian nih Kak. Jadi pas waktu itu pertepatan dengan malam 1 Suro, yang dimana kita bersepakat buat ninggalin rumah itu. Jadi ninggalin tuh bukan nggak mau tinggal di situ ya, lebih ke kita milih buat balik. Gitu. Antisipasi gitu maksudnya? Iya, antisipasinya. Oke. Dan semuanya setuju awalnya, tapi pada akhirnya itu dibagi 2. Oh, bagi 2 gitu. Ada yang tinggal di rumah. Oh, sampai ada antisipasi kayak gitu, berarti ini horor nih rumah nih ya? Horor Kak. Oke, ini ditahan dulu ceritanya ya Mika. Jadi buat sahabat lonceng nih yang penasaran sama ceritanya Mika, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada di skip-skip. Dan buat sahabat lonceng nih yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar Lonceng Misteri makin berkembang. Oke Mik, ini langsung kita mulai aja ya ceritanya.
Jadi tuh ceritanya kita mau KKN ber-12 anak dari salah satu kampus di Semarang. 12 itu ada 9 perempuan sama 3 laki-laki. Nah, awalnya pas kita berangkat ke desa tersebut, kita nggak tahu mau tinggal di mana pada saat itu. Jadi kita ke balai desa, terus ketemu sama kades, sama kadusnya gitu, buat ngerundingin mau tinggal di mana, sama mau ngelakuin apa aja di desa ini. Maksudnya tuh mau ada program apa aja. Iya, prokernya gitu. Apa aja gitu ya. Terus akhirnya disaranin di salah satu rumah warga desa tersebut. Dan akhirnya kita dapat 2 rumah awalnya. Yang satunya itu untuk perempuan, yang satunya untuk laki-laki. Yang perempuan itu jaraknya nggak jauh dari lokasi laki-laki. Jadi yang laki-laki itu justru rumahnya kayak joglo gitu, yang perempuan rumahnya rumah kayak biasa gitu. Oh, yang laki-laki rumahnya kayak rumah joglo gini ya? Iya. Yang perempuan ini aslinya 2 rumah digabung jadi 1. Nah, terus yang kepake cuma rumah sebelahnya, yang sebelahnya kosong. Kenapa kosongin. Apa ya, mungkin karena udah lama nggak dipakai ya. Jadi yang rumah sebelahnya itu banyak barang-barang gitu loh, peralatan-peralatan gitu. Jadi emang suwung gitu. Iya. Jadi kurang nyaman buat ditempatin. Jadi ya udah mutusin buat rame-rame kita di sini aja lah gitu. Habis itu kita nggak tahu menahu tentang rumah itu. Bener-bener awalnya kita bener-bener nggak nemuin yang pemilik rumah, terus cuman tahu lewat si kadusnya sama tetangga-tetangga situ aja gitu, kayak apa sih namanya, cerita-ceritanya itu mulai 2 hari atau 3 hari itu baru mulai ada teror. Berarti sehari 2 hari ini aman nih? Aman. Pas awal-awal aman. Dari itu kan yang punya rumah itu kan udah meninggal ya. Jadi meninggalnya itu 6 bulan sebelum kita ke situ. Ya, terus yang meninggalnya tuh mbah perempuan. Terus yang laki-lakinya itu udah lama sebelum mbah perempuannya meninggal. Kondisi rumahnya itu ya bisa dibilang bagus. Maksudnya di desa itu mungkin salah satu rumah pada saat itu ya, pada zaman dulu itu yang paling bagus gitu. Iya, terus abis itu pas kita masuk ke rumah itu bener-bener banyak ruangan, banyak perabotan, banyak tempat-tempat tuh yang kayak kita kadang tuh rada takut juga gitu loh. Mau ngulik, kayak misal ada pintu-pintu kamar gitu yang ketutup, cuman kita kayak sempet ngelongok dikit gitu loh karena ada yang kebuka juga kan. Ya itu kayak tempat penyimpanan barang gitu-gitu. Jadi kamar-kamar yang di situ yang banyak difungsiin buat ya nyimpen barang aja berarti di ruangan-ruangannya. Ada berapa kamar waktu itu? Yang rumah sebelah itu ada 2. Yang rumah joglo nih? Enggak, yang rumah perempuan. Ya 2 rumah ya? Iya, yang perempuan itu yang kan ada 2 rumah nih digabung jadi 1. Ada yang kosong itu kamarnya ada 2. Yang kita pakai buat tidur itu kamarnya cuma 1 sebenarnya. Tapi yang kamar itu ditempatin buat tempat barang kita kayak koper-koper gitu. Jadi kita tidurnya di ruang tengah. Itu kasurnya dipindah ke situ, terus tidur bareng-bareng di situ. Gitu. Habis itu kita kayak baru datang di situ kan, kayak masih have fun gitu loh, masih belum ada program gitu kan, jadi masih santai. Jadi pas baru datang itu kayak aku teleponan gitu kan sama cowokku di dapur, karena itu ber-12 ya. Itu jadi kayak rumah yang perempuan itu kayak rumah utama gitu loh. Jadi kalau makan mandi tuh ke situ. Yang cowok-cowok di situ. Jadi kayak ya udah kayak pas waktu itu kan kayak bebenah dulu kan, bebenah rumah, kayak
ini barangnya mau gimana nih, mau taruh di mana, terus gini. Terus udah gitu ya udah aku sempetin buat telepon sama cowokku, kayak aku udah ini lagi abis bebenah, terus gini, nanti mau kesini, mau ada pengajian gitu. Lagi teleponan di dapurnya itu posisinya ada 2 pawon tuh tungku. Oke. Iya, jadi di dapurnya itu pawon ke-1 ada di ujung sebelah sana, yang satunya ada di ujung sebelah sana. Jadi yang satunya itu masih berfungsi, yang satunya cuman buat naruh kayu-kayu gitu. Dan itu masih tanah. Aku lagi duduk di balai, ada balai gitu kan. Nah terus ngadep ke pawon yang tempat penyimpanan kayu. Oke. Di situ aku lagi teleponan, aku nggak kayak merhatiin ke situ terus gitu. Jadi terus tiba-tiba tuh kayak ada yang ngintip gitu, kayak bentuknya tuh kayak orang tapi hitam semuanya. Jadi kayak begini ngintip gitu. Nah aku awalnya nggak tahu ya, pada saat itu aku masih fokus ke telepon kan. Jadi kayak aku diantara masih percaya nggak percaya, kayak aku masih masa iya sih, kayak masih cuek lah. Terus udah gitu besoknya rutinitas KKN biasa kan, lupa kan sama kejadian itu. Terus dilalanya pas hari keberapa itu, pas udah lagi ngobrol jam 10 malam, kan aku pastinya di teras rumah, di depan rumah. Teleponnya dari jam 10 sampai jam 1 pagi apa jam 2 pagian di situ sambil teleponan, terus ngelihat ke arah rumah tetangga yang di samping rumah kita itu ngelihat siluet hitam itu lagi datang lagi, kayak ngelihat lagi. Terus pas diperhatiin terus-terusan cukup lama, jadi jangka waktunya tuh selama aku teleponan itu. Oke. Iya, dia bener-bener berdiri di situ dan mondar-mandir gitu loh, kayak bolak-balik gitu. Terus aku kayak aku perhatiin terus kan. Jadi tuh aku di samping aku teleponan, aku merhatiin itu tuh kayak aku kurang fokus juga kan. Terus sampai akhirnya besoknya ada selamatan di musola terdekat itu. Lagi selamatan, di situ ada Pak Kiai kan. Nah, jam berapa nih posisinya? Selamatannya jam abis sisa. Habis sisa malam ya. Selamatan, terus makan-makan bareng, terus tiba-tiba aku dapet WA dari yang, jadi tuh rumah itu sebelumnya itu ada yang kayak dipasrahin buat kayak bersih-bersih rumah itu gitu loh. Ada yang ditugasin? Iya, kayak dari kan belakang rumah itu kan pondok pesantren. Jadi salah satu anak santrinya itu ada yang dititipin kunci buat ngejagain rumah itu. Pas di pengajian selamatan itu, tiba-tiba aku di chat sama si anak santri itu yang ditugasin buat jaga rumah itu. Sebutlah Soleh ya. Si Soleh ini. Kata Mas Soleh, Mbak dipanggil sama Pak Kiai, katanya mbaknya diliatin sama itu ya yang penunggunya gitu. Oh, kok dia tahu? Aku nggak tahu, padahal aku nggak bilang ke siapa-siapa kan. Oke. Aku sedikit speechless gitu loh, kayak wow hebat banget ya, kayak tiba-tiba ngerti gitu loh. Tapi pada saat itu aku nggak datangin Pak Kiainya karena posisinya pas selesai bubaran pengajian, aku kan sama teman-teman cewek ya pada saat itu teman-temanku pengen langsung balik ke posko, iya karena udah capek banget kan. Pak Kiainya juga ngumpul sama bapak-bapak gitu loh, jadi kayak mau ngedatengin sungkan gitu loh. Oh iya, nggak enak ya. Iya, jadi kayak aduh gimana ya, yaudah deh nanti aja kalau ada kesempatan gitu kan. Nah terus aku nggak yang nggak yang dipikirin banget gitu, kayak selama KKN berjalan tuh ya santai aja. Nah terus sampai akhirnya kan di KKN itu kan kita akhirnya bikin prokja tuh, kayak mau bikin di desa itu. Akhirnya berjalan prokjanya, terus ada rapat evaluasi setiap hari Minggu.
Jadi di rapat itu ngomongin prokja sama ngomongin unek-unek gitu loh. Jadi ada yang gak sereknya gimana atau solusi apa gitu. Pokoknya diomongin pada saat itu juga. Nah pada saat itu di lalanya ada yang cerita kalau melihat penampakan. Siapa? Yang mulai itu temanku duluan. Kayak yang cowok nih ketuanya namanya Dewa. Si Dewa ini kayak dia tuh katanya denger orang nangis. Oh, dia dengar. Iya, dia denger orang nangis. Di mana? Cewek di rumah sebelah yang kosong. Oke. Iya, nah terus dikirain aku karena aku setiap teleponan tuh suka melipir ke dapur, ke teras, kayak menyendiri gitu. Karena kalau ngumpul di tengah, suaranya bentrok sama yang lain. Iya dong. Iya, jadinya nggak enak kan. Terus si ketuanya ini nyangkanya aku kan. Jadi pas dilihat ke tempat tidur, aku lagi tidur. Oke. Jadi kayaknya ini deh penunggunya gitu. Akhirnya pada nyangkanya ke situ kan. Udah tuh kayak aku coba buat cerita kan. Karena udah kepancing nih sama dia gitu. Terus aku cerita kayak gitu, terus akhirnya udah mulai kayak wah berarti rumah ini ada sesuatunya nih gitu. Terus aku cerita juga kalau aku sempet dianin Pak Kiai gitu. Terus belum sempet ngobrol sama Pak Kiainya gitu. Terus nah sampai akhirnya selang-selang beberapa hari kita ngejalanin proker itu, temanku lagi duduk di ruang tamu itu, 2 orang nih, namanya Ulin sama si Hani, anggaplah Ulin sama Hani. Nah dia tuh lagi duduk di ruang tamu, itu ada jendela yang ngarah ke rumah sebelah kan, jadi kelihatan gitu. Nah rumahnya itu tengahnya bolong. Ini jam berapa tadi, sorry? Oh, sekitar jam 10 pagi. Oh, masih pagi loh? Iya, masih pagi. Jadi rumahnya tuh tengahnya bolong. Ya, tadinya buat kolam, tapi kolamnya diasatin jadi buat tempat jemuran. Oh. Gitu. Nah, terus pas ngarah ke rumah sebelah itu ada sosok hitam di rumah itu. Dan di depan tembok kamar. Nah, tuh awalnya si Hani yang ngeliat. Karena dia mikirnya sejak kapan di tembok itu ada noda. Dia mikirnya noda. Terus dia nempuk Ulin kan. Terus dia bilang, coba itu lihat beneran gak ada nodanya gitu. Iya ya, kok ada noda di situ ya. Perasaan sebelumnya warnanya nggak kayak gitu. Nah, pas diliatin terus, tahu-tahu tuh nembus tembok. Anjir. Iya, nembus tembok sosok itu. Terus di situ kaget. Pada saat itu malam itu juga si jendelanya itu kita tutup pakai kertas. Jadi sebelumnya nggak ada gordennya. Di rumah itu tuh kan ada 2 kamar mandi kan. Kamar mandi rumah sebelah sama kamar mandi rumah satunya nih yang utama. Nah, yang rumah utama itu kamar mandinya ada di dapur. Yang satunya ada di pintu. Jadi rumah utama sama rumah sebelah itu ada pintu gitu kan. Connecting. Iya. Nah, itu pas banget pas keluar itu langsung kamar mandi gitu. Oke. Nah, pas di kamar mandi yang satunya ini rada besar, yang di dapur itu kecil. Nah, yang rada besar ini itu kacanya gede banget. Ada kali 1 meter atau 1,5 meter. Terus di kamar mandi itu ada bolongan kayak segitiga gitu loh. Kalau kita ngelihat ke bolongan itu ngarahnya ke ruang kosong sebelahnya. Iya, jadi ada ruang kosong di situ ternyata. Dan itu nggak ditutup ventilasinya. Jadi pada takut semenjak ada kejadian penampakan gitu kan. Jadi pada takut. Jadi semua kayak kamar mandi, terus jendela itu kita tutup rapat. Gara-gara kita parno, kita pada takut gitu. Oke, cepat juga tapi gercep ya. Iya, maksudnya solusinya, nyari solusinya cepat. Tutup semua lubang yang ada. Iya. Soalnya ya gitulah, kita takut kejadian penampakan lagi gitu kan. Terus, nah si Sela nih, dia tuh
kalau teleponan sama cowoknya tuh dia akhirnya di jam 2 pagi. Pas di jam segitu di kamar itu kan cuman buat naruh barang, jadi nggak ada orang. Posisinya ditutup kan pintunya. Itu ada suara bangku apa meja gitu digeret gitu. Itu 3 kali bolak-balik. Iya. Terus dia langsung kayak pucet gitu pas saat itu, terus langsung tidur. Terus abis itu besoknya tuh dia langsung kayak nggak berani lagi teleponan di jam segitu kan. Akhirnya yaudah terus gimana nih solusinya gitu kan. Terus kalau misal itu mending bareng-bareng aja, kayak mau kemana bareng-bareng, mau sampai akhirnya kita ngasih solusi kalau ke kamar mandi tuh 4 orang. Oke. Iya, yang 2 masuk ke dalam, yang 2 jaga di luar. Jadi saking seremnya gitu, ngerasa serem banget kan. Jadi kayak yang ke kamar mandi cuma 1 nih, tapi yang nganterin 3 orang. Dan itu selama KKN 2 bulanan itu kejadiannya terus-terusan, bener-bener gak berhenti gitu. Sampai akhirnya aku ngeliat lagi siang tuh jam makan sarapan jam 9 atau jam 8 ya. Oke, Sarapan jam segitu. Di mana sarapannya waktu itu? Di rumah utama. Nah, itu lagi ngambil minum kan. Jadi mejanya itu ada di ruang tengah. Ini rame nih berarti posisinya. Rame. Pada mau sarapan juga kan. Nah, yang di depanku itu Zaki, anggaplah Zaki namanya. Itu dia ngambil makan. Jadi depanku lagi ngambil makan, terus rada bungkuk gitu, masa kayak nunduk gitu kan. Aku kan ngambil minum ngadepnya ke dapur. Pas aku lagi ngambil minum, tiba-tiba ada kain warna putih terbang. Iya, jadi kayak awalnya set gitu. Itu bener-bener seperkian detik doang. Terus aku langsung nepok si Zaki itu, bilang, lihat nggak gitu. Nah terus apa gitu. Barusan ada kain terbang warna putih, terus langsung kayak ke atas gitu loh. Gak mungkin dong, kayak aku langsung ke dapur kan, langsung ngecek sama si Zaki itu. Kain siapa nih terbang, kayak bajunya siapa gitu kan, takutnya jatuh dari jemuran, soalnya situ ada jemuran juga. Gak ada jemuran yang jatuh atau kain warna putih tuh gak ada. Jadi bener-bener ya udah kita ngarahnya ke itu lagi gitu. Terbangnya nih gimana, ke atas gitu ke aja? Atas. Ke plafon berarti? Iya. Atasnya plafon kan? Iya kan gak mungkin kan? Iya bener. Iya, jadi kayak mau pakai logika juga kayak nggak make sense gitu. Ada suaranya nggak? Nggak ada. Kayak serbet digepret gitu? Nggak ada ya? Nggak ada. Berarti kayak kainnya terbang gitu? Iya. Akhirnya jadi setiap kita cerita kejadian horor itu di setiap evaluasi. Terus akhirnya ada cerita mandi di kali nih, yang lain pada mandi di kali kan? Oke. Iya, terus lagi mandi di kali, baliknya maghrib. Nah, tapi aku nggak mandi di kali tuh waktu itu. Pas balik maghrib, kan gantian tuh ke kamar mandi kayak buat bersih-bersih gitu. Siapa Ulin sama si Hani itu nunggu giliran tuh di teras kan dia. Itu tiba-tiba pintunya ketutup sendiri, padahal nggak ada angin, nggak ada apa ya, masih positif thinking, oh mungkin angin atau apa gitu ya, tapi pada saat itu nggak ada. Terus ya udah kayak, jadi posisi pintunya itu susah nggak gampang kena angin tuh, nggak gampang langsung menutup gitu loh. Jadi kalau kena angin pun kayaknya nggak terlalu bisa ketutup gitu loh. Iya, karena kalau pakai tangan pun kayak keset gitu ya. Iya. Jadi ya kita masih berpikiran positif aja lah selama di situ. Idul Adha itu kan kita motong-motong kambing, sapi itu di jam 9-10 pagian ya. Iya. Ya, terus selesai itu kan malamnya ada ada pengajian gitu. Jadi di desa itu rutin setiap malam ada pengajian. Oke. Iya. Di musola itu? Iya. Itu akhirnya kita ngaji dulu di pengajian itu. Baliknya itu
abis makan-makan gitu, terus kita coba ngumpul di ruang tengah. Siniku pundak sebelah kanan itu panas banget, panas, terus abis itu pegel gitu loh. Padahal aku kan nggak habis ngangkat berat gitu kan. Terus ya udah tuh akhirnya aku bilang, ini kok langsung sakit banget ya, kenapa gitu. Kenapa Mi, please jangan kesurupan gitu kan. pada ngomongnya gitu, karena udah takut kan. Terus enggak aman kok gitu. Terus aku bilang, tapi posisinya tuh aku ngerasanya kayak pengen nangis gitu loh. Iya, okay. Jadi tuh kayak suasana hatiku tuh langsung mellow. Duh, gimana nih, kayak aku tahan kan, misalnya aku tahan, tapi kayak netes sendiri air mata itu. Oh iya? Iya. Nggak lagi berantem kan sama cowoknya? Enggak ya? Oke. Okay. Enggak, terus abis itu akhirnya temanku yang si ketuanya itu, si Dewa itu lari ke rumah Pak Kiai. Oke. Okay. Terus datanglah si Pak Kiai itu kan, terus langsung aku dipegang gitu kan pundakku, terus dikasih minum air putih gitu, terus dia baca doa di kamar dan itu pintunya ditutup, jadi kayak dia doa di situ. Terus selesainya aku disuruh minum air itu, terus bilang kalau saya udah perkenalkan kalian ke pemilik rumah ini. Jadi sebelumnya karena rumah ini udah kosong lama, jadi si kita ini datang langsung kayak berisik gitu loh. Jadi mereka keganggu kayaknya karena kehadiran kita gitu. Terus kita nggak bilang permisi. Jadi setiap kayak baru buka pintu gitu ya, pas awal mula masuk rumah itu nggak bilang permisi. Terus akhirnya ya udah sama si Pak Kiai itu udah diperkenalkan, katanya kita di sini cuma numpang gitu, nggak lama. Pas habis minum itu aku merem kan, kayak disuruh tidur. Pas aku merem itu seketika ya, nggak tahu kenapa ya, apa emang aku lagi berpikiran terus ke arah situ apa gimana, di bayanganku tuh ada sosok si hitam itu di salah satu ruangan. Jadi seketika itu pas aku lagi kejamin mata gitu, aku langsung lari ke ruangan itu. Pas aku ke situ nggak ada sosoknya, cuman ada boneka. Kayak Susan. Iya, boneka cewek gitu kan. Zaman dulu itu tapi dipakein baju. Oke. Nah, itu ada di kursi gitu, di atas kursi. Di atas kursi? Iya. Bonekanya tuh serem banget, Kak. Bener-bener aku udah nggak mau lagi ke situ karena ngeliat boneka itu. Di ruangan itu? Iya. Ika, itu emang kamu baru masuk ruangan itu, apa sebelumnya udah masuk dan nggak ada? Apa tiba-tiba ada, gimana? Sebelumnya teman-temanku udah ada yang masuk dan bilang emang ada boneka. Oke. Nah, terus aku belum tahu bonekanya kayak apa. Oh. Iya. Nah, pada saat itu tiba-tiba pas aku kejadian itu, pas ke situ aku baru lihat bonekanya. Oh gitu, ternyata emang udah ada di situ. Iya, emang udah di situ. Nah, terus ada sosok lagi, sosoknya mbah-mbah pakai kebaya, pakai jarik gitu, terus ada bungkuk, terus rambutnya kayak di konde gitu. Aku bilang, di situ ada mbah-mbah di depan pintu, tapi dia cuma berdiri doang. Terus akhirnya pas aku bilang kayak gitu, teman-temanku nggak ada yang berani lagi mandi di rumah samping. Jadi bener-bener pada ketakutan gitu loh. Ini masih ada kiainya waktu itu ya? Masih kan ya? Masih, terus akhirnya pulang kan. Habis itu yaudah aku coba tidur ya. Terus dihabisin tuh air putih yang dari Pak Kiai sambil baca doa Bismillah gitu-gitu. Terus akhirnya tidur. Terus habis itu besoknya ini aku ngurus nilai. Aku ngurus nilai ke Semarang. Oke. Iya. Nah terus pas aku ngurus nilai ke Semarang tuh kan, aku naik motor sendiri. Jadi bener-bener habis ngurus nilai langsung balik ke Magelang. Terus pas baliknya itu lewat Jalan Lingkar Ambarawa, yang dimana tuh jalannya tuh banyak truk-truk. Terus rada gelap juga penerangannya karena kayak jalan alternatif gitu loh. Kamu balik malam itu? Iya balik. Iya, baliknya sore, tapi pas balik itu aku isi bensin dulu, terus maghrib tuh posisinya maghrib aku kecelakaan. Dan itu
kecelakaan tunggal. Gimana maksudnya kecelakaannya? Jadi kronologinya gimana kronologinya? Pas aku naik motor, depanku kan mobil travel. Nah, aku di otakku tuh kayak bisa nih nyalip sebelah kiri gitu. Oh, nyalip karena sebelah kiri. Iya, karena kayaknya bisa nih ada space gitu. Pikirku gitu, terus aku lagi nyalip sebelah kiri, ternyata dari depannya bis travel ini ada truk. Jadi truknya juga nyalip ke kanan, jadi otomatis si mobil travel ini ke kiri kan. Oh, yang ngindarin truk? Iya, dan di kiri itu aku lagi nyalip dari kiri, jadi kayak aku kaget, panik gitu loh. Jadi langsung mental, jadi motorku langsung kepental jauh banget gitu, terus aku kepental juga, terus di situ ditolongin sama warga. Nah, pas ditolongin, badanku kayak remuk semua gitu loh. Pas udah mau diangkat tuh aku kayak kesakitan. Terus pas udah rada mendingan langsung pingsan. Aku langsung pingsan. Terus tiba-tiba tuh aku bangun di angkringan. Udah di angkringan. Jadi di pinggir jalan gitu. Oke. Iya, terus bangun-bangun tuh udah jam 8 malam. Jam 8-an. Ramai itu orang berarti? Udah awalnya rame, cuman ada beberapa doang pas udah jam segitu. Yang cuman beli makan di angkringan itu doang. Terus akhirnya pas aku bangun ditanyain kan, temenmu suruh kesini kan bilang aja kecelakaan gini-gini gitu. Terus aku ngubungin tim posko nih yang KKN, gak ada yang berani, soalnya posisi dari Magelang ke Ambarawa kan lumayan jauh ya. Ya gimana? Terus akhirnya aku kayak ya udahlah, aku ngertiin gitu ya. Terus akhirnya tak paksain jalan. Malam-malam jam 9-an itu kondisi udah kakiku luka-luka ya. Terus spion kiri tuh udah pecah. Terus sen kiri juga udah pecah. Jadi bener-bener nahan dingin malam-malam kan. Nahan dingin, nahan sakit. Terus cuman bisa, perutku tuh sakit banget kan karena kebentur apa nggak tahu. Pas nyampe posko ditanyain kan gimana keadaannya. Terus ternyata semuanya memar-memar, badanku biru semua. Terus langsung dibawa naik ambulan dari posko. Terus dibawa naik ambulan desa itu, awalnya ke klinik, tapi ternyata di klinik tidak ada peralatan yang memadai. Iya, nggak ada yang bisa buat pertolongan pertama gitu ya. Jadi diarahkan ke rumah sakit yang lebih besar gitu buat tindak lanjut. Terus akhirnya di rumah sakit itu di ronsen. Pas di ronsen ternyata pinggul sebelah kanan retak, kayak geser gitu. Terus ada USG juga kan, karena takutnya ada pendarahan di dalam di perut karena kebentur. Terus akhirnya pas di USG nggak ada apa-apa, itu cuman aja ya. Iya, cuman kebentur aja gitu. Nah akhirnya 3 hari tuh di rumah sakit. Nah terus pas itu pulang ke posko pas 3 hari di rumah sakit itu. Pas 3 hari di pulang dari rumah sakit, aku kan kerjaannya jadi istirahat terus kan. Jadi kayak nggak terlalu banyak nyibukin ikut prokja gitu. Jadi aku yang biasanya tidurnya malam, ini rada sore. Jadi kayak bener-bener karena efek obat juga kali ya. Jadi obat setiap habis makan minum obat tuh langsung ngantuk gitu. Nah jadi tuh pas saat itu aku tidur, tiba-tiba tuh mati lampu waktu itu. Oke. Iya, dan aku nggak ngeh juga karena aku tidur kan. Jam berapa nih? 10-an, jam 11 malam. Oke. Nah terus mati lampu, terus tiba-tiba tuh kok pada teriak, aku denger, dan kayak mukanya pada panik gitu loh, kayak pada habis ngelihat sesuatu gitu. Oke. Aku sempet kebangun juga itu. Terus aku tidur lagi kan karena aku udah males, maksudnya besok aja lah cerita-cerita, terus juga pada cerita gitu. Terus akhirnya baru tuh kayak pada cerita besoknya, kenapa sih semalam pada teriak-teriakan, terus heboh banget gitu. Terus akhirnya cerita kalau semalam itu sempat mati lampu dalam waktu beberapa detik doang, dan itu kita lagi ngumpul bareng katanya di ruang tamu. Itu ada kan otomatis semua bangku kan keisi ya. Jadi yang di
belakang pintu ada orang, ada si Hani itu. Terus di depan pintunya ada si Zaki lagi duduk. Jadi bener-bener ngobrol-ngobrol aja pada saat itu. Terus tiba-tiba mati lampu. Nah, pintunya ditutup kan karena udah malam. Nah, tiba-tiba pintunya kebuka sendiri. Oke. Pintunya kebuka sendiri, ceklek, ngek gitu. Mikirnya kan, oh mungkin tadi nggak nutup kenceng, jadi kena angin ke ini lagi, kebuka. Nah, terus ya udah kan, tiba-tiba langsung ada yang ngomong Assalamualaikum. Sumpah, ada yang ngomong Assalamualaikum. Dan si Hani sama Zaki itu bareng bilang Waalaikumsalam. Habis itu pas lampunya nyala, kirain ada orang. Nggak ada siapa-siapa. Terus langsung seketika kaget kayak, loh kok tadi dia ngomong Assalamualaikum kok nggak ada orangnya. Ya kan si Zaki ngomong ke Hani, terus iya makanya gue bilang Waalaikumsalam gitu. Ternyata dengan bebarengan dua orang nih yang sampingnya si Hani, si Ulin sama si Sela, itu dua-duanya ngelihat, yang satu ngelihat ekor, yang satu ngelihat kaki. Itu ngarah dari ruang makan ke dapur. Itu dua-duanya ngelihat. Beneran. Kaki apa? Nggak tahu, katanya kaki aja, kakinya gede gitu. Warna hitam, semuanya ngeliatnya warna hitam. Oh, jadi kayak dia kayak mau masuk dapur gitu ya? Iya. Oh, jadi tinggal kelihatan kaki belakang sama ekor gitu? Iya. Tapi anehnya yang satu ngeliatnya ekor doang, yang satu ngeliatnya kaki doang. Gitu. Nah, terus akhirnya mereka berdua cerita langsung pas kejadian itu. Aku tadi ngeliat kaki, aku ngeliat ekor gitu. Oh, itu di situ dia teriak tuh situ. Iya, terus ternyata langsung heboh kan pas kejadian itu. Terus wah, ternyata serem juga ya pas malam itu gitu. Bukan serem juga, memang serem. Iya, dari pas mati lampu aja udah serem itu pintu. Makanya. Kan pintu kamu bilang kan itu nggak bisa, pintunya tuh nggak bisa yang kebuka dengan angin kan. Kita harus butuh effort kan buat ngebukanya. Karena sebenarnya nggak effort banget sih. Cuman maksudnya tuh nggak yang ringan banget gitu loh. Karena udah keset kan namanya. Tahu aku pintu-pintu lama gitu kan udah keset kena lantai itu kayak nggak bisa kedorong lah, harus kita dorong juga gitu biar kebuka atau ketutup ya kan. Nah itu terus akhirnya pada saat itu bikin perjanjian. Kalau semisal suatu saat ada mati lampu lagi, itu semuanya yang tidur dibangunin semua, terus kita keluar bareng-bareng. Oke. Keluar rumah itu bareng-bareng. Ini solusi baru lagi nih. Iya, solusi baru lagi. Banyak solusi banget nih. Iya. Akhirnya kayak gitu sepakatnya. Udah tuh pas udah berjalan terus kita sepakat buat jalan-jalan ke Jogja. Pada saat itu. Have fun lah. Iya. Akhirnya semuanya serempak ikut, tapi aku enggak. Aku doang enggak. Kenapa? Karena yang pertama aku capek. Aku mikir kayak banyak prokja. Terus udah gitu semua biaya proker tuh lumayan kan waktu itu. Terus ternyata rumah itu juga kan bayar kita sewa. Ada sewanya juga. Oh, kalian patungan ya? Iya. Nah terus istilahnya tuh kayak udahlah kayak banyak banget pengeluaran gitu. Jadi kayak paling juga ke Jogja biasanya juga udah pernah ke Jogja gitu kan. Kayak bosen aku kayak udah Jogja. Bosen ke Jogja. Jadi kayak udahlah mending di rumah aja, toh juga rumahnya nggak ada yang nungguin kan jadinya. Ya udah kayak aku mikirku sore aku nyari makan, baliknya malam, biar habis balik nyari makan aku langsung tidur. Jadi pikirku ya waktu itu kayak gitu. Nah, dilalanya pas sore nyari makan, baliknya maghrib. Kayaknya kalau langsung tidur kayaknya nggak bisa deh. Iyalah. Iya, terus akhirnya habis makan, aku nelponin semua orang tuh, kayak mamaku, papaku, terus cowokku, temen-temenku, aku teleponin. Akhirnya tiba-tiba tuh udah malam, jam 8, jam 9-an. Pas aku teleponan, itu ada suara senandung. Senandungnya itu kayak gitu dari rumah sebelah yang kosong ya. Iya. Nah terus aku langsung bilang kan itu waktu lagi video call sama cowokku kan, aku langsung bilang ke cowokku, aku denger suara orang gitu. Nah terus akhirnya yaudah pindah ke tempat tidur gitu. Pas pindah ke tempat tidur,
aku nyuruh cowok ngomong terus aja gitu biar nggak suasananya hening gitu kan. Habis itu kan aku ke kamar mandi, naro piring tuh. Nah terus pas mau nutup pintu yang dari ruang tengah ke dapur tuh ada pintunya. Pas nutup pintu kan ada bunyinya kan, kayak keset kayak grek gitu kan. Nah pas mau ditutup itu berbarengan ada suara orang ngomong. Jadi ngomongnya tuh pakai bahasa Jawa karena aku nggak terlalu paham Jawa ya. Dia ngomong apa? Aku nggak ngerti dia ngomong apa. Pokoknya pakai bahasa Jawa. Kan Magelang tuh Jawanya Jawa kayak Jogja yang halus banget itu loh, kromo gitu kan ya. Jadi pakai bahasa itu, terus itu pintu belum sempat ketutup rapat, itu baru kayak krek, ada suara gitu. Aku langsung dengerin suaranya, berusaha buat cerna gitu loh dia ngomong apa. Nggak ada lagi suaranya. Terus pas aku, oh mungkin suara pintu ini kali ya, misalnya pas coba nutup pintu lagi, suaranya nggak sama. Maksudnya suara pintu sama suara orang ngomong tuh beda banget. Iya dong. Iya, jadi kayak pas baru ketutup krek gitu nggak ada suara lagi. Bener-bener nggak inget dia ngomong apa? Nggak tahu. Suara cewek, suara cowok? Suara cewek, tapi kayak mbah-mbah. Kayak mbah-mbah. Iya, suara-suara wanita udah berumur ya. Iya, kayak gitu. Kenceng nggak suaranya? Kayak samar-samar gitu, kayak aku ngerti letak suaranya tuh di mana. Di mana? Di depan pintu kamar. Di situ. Makanya aku langsung seketika pas nutup pintu, ngadepnya kan ke pintu kamar itu kan. Itu aku langsung paham, langsung ngeliat ke situ. Terus, nah pas kejadian itu, pokoknya pas aku nungguin mereka pulang kan, itu ternyata malam banget, jam 12, jam 1. Nah itu aku udah sempat ketiduran juga. Terus habis itu besoknya ditanyain kan, Mik ada kejadian apa gini-gini gitu. Ya langsung ditanyain gitu. Terus aku nanti aja deh ceritanya gitu kan. Akhirnya aku cerita tuh yang aku alamin selama kalian pergi gitu. Terus pas beberapa selang hari kemudian, itu temanku 2 orang nih, namanya Sena sama Fiza. Itu dua-duanya lagi berdiri di depan pintu kamar. Dua-duanya dengar suara orang ngomong. Sama kayak aku yang ngerasain itu. Tapi mereka cuma berdiri doang nih, lagi berdiri gitu. Itu seketika kayak di kuping, kayak ada suara orang ngomong gitu, kayak ngomong bahasa Jawa. Dan itu suaranya sama persis kayak yang aku alamin kemarin. Nah mereka orang Jawa bukan? Iya, mereka orang Jawa. Ngerti nggak mereka ngomong apa? Mereka juga bukan Jawa halus ya, maksudnya bahasa Jawanya yang satu kan ngapak, yang satu bahasa orang Jepara kan. Jadi nggak ngerti banget nggak ngerti banget kromo gitu loh. Jadi nggak paham juga apa yang diomongin. Aduh sayang banget ya. Iya makanya. Si Mbah ini udah nyoba berkomunikasi loh sama kalian, tapi dia salah yang satu orang Depok, yang satu orang Ngapak, satu orang mana. Iya. Jadi kayak nggak paham juga. Asli? Iya. Di kuping, benar-benar di kuping mereka berdua. Kayak posisinya sama di depan pintu. Dan gitu. Dua-duanya bareng dengernya ya? Bukan di waktu yang berbeda ya? Iya. Bener-bener. Lagi-lagi terus aku langsung refleks kan. Soalnya si Sena itu ngiranya aku langsung nongol. Lah aku di sini. Aku dari tadi tiduran. Maksudnya nggak lagi ngomong sama kalian juga gitu. Aku langsung bilang, kan kayak aku kemarin kan cerita pas kalian lagi ke Jogja, aku juga ngalamin itu dan posisinya sama di sini gitu. Terus akhirnya mulai rada kayak, kok makin banyak ya. Kayak awalnya kan bentuk siluet hitam itu, terus yang sosok perempuan nangis, terus aku ngeliat putih melayang gitu ya. Mungkin itu Mbak Kay atau apalah ya. Sama sih mbah-mbah ini. Jadi penunggunya tuh kayaknya ada 3 itu kan. Terus sampai akhirnya aku kan habis kecelakaan gitu kan, badanku masih pada sakit, jadi kayak butuh tukang pijit. Ya buat recover ya. Nah terus akhirnya
Dilalanya depan rumah itu, posko itu ada tukang pijitnya. Akhirnya mijit sama si mbah-mbah itu. Oke. Nah, terus pas dipijit, kebetulan banget pas pada saat itu yang pemilik rumah datang, jadi ikutan mijit juga. Jadi yang pemilik rumah itu sebenarnya ada anaknya yang mbahnya yang meninggal itu loh. Oh, ada anaknya si mbah yang meninggalnya, ada anaknya. Iya, tapi Oh, dia ikutan mijit? Iya, ikutan mijit. Iya, haji mumpung. Iya. Terus kita cerita juga tuh pas orangnya datang ke situ. Oh, ceritain semua kejadian? Iya. Kok rumahnya kayak gini ya? Terus gini. Kalian komplain nih ceritanya? Iya, terus katanya, oh ya udahlah, gak usah. Yang penting aku yang paling diwanti-wanti itu aku. Justru. Kenapa? Soalnya aku sering melipir sendiri kan. Kayak teleponan di dapur, teleponan di rumah sebelah. Yang paling berani ke rumah sebelah tuh aku. Itu aku teleponan sampai jam 2 malam. Sampai istilahnya di rumah sebelah doang gitu. Tapi dari tadi yang kamu ceritain pun ya, dari runtutan kejadian, memang yang paling berani kamu. Iya. Ya kan, sampai semuanya pada ke Jogja, kamu milih nggak, bodo amat lah, gue di sini aja, cuek gitu. Karena bagi aku, karena aku orangnya kayak pengalaman baru nih, kayak istilahnya aku skeptis ya awalnya. Terus kayak wah seru juga nih gitu loh. Oh, malah excited. Iya, jadi ada cerita gitu loh. Kayak seru aja gitu. Kayak pas ketempelan aja, pas sama ada Pak Kiai itu kan, kamu sampai kesel malah mau nyamperin hantunya kan. Iya, jadi kan kayak seru aja buat diceritain gitu. Ini hantunya yang takut, yang kaget. Wih, gue diserang balik cuy. Iya. Nggak jadi deh, nggak dulu. Nah itu. Nah terus ya jadinya aku yang diwanti-wanti kayak kalau misal mau telepon, kalau bisa di ruang tengah aja, kalau enggak di teras masih oke, jangan di dapur, terus jangan di rumah sebelah gitu. Nah terus habis itu ya udah kan, aku iya aja tuh. Terus pas lagi gantian mijet, aku cerita sama siapa? Si tukang pijit. Oh, cerita sama tukang pijit. Iya, kalau diliatin sosok hitam gede gitu, sama mbah-mbah, dan ciri-cirinya aku sebutin gitu. Terus sama sosok Mbak Kay yang sliver gitu, yang kuntilanak gitu ya, yang cuman kain doang gitu kan aku ngeliatnya. Nah terus pas udah cerita kayak gitu, pas aku sebutin ciri-ciri yang mbah itu, tukang pijitnya bilangnya itu mbahnya yang punya rumah. Oh. Iya, pas aku runtutin ya, maksudnya kayak pakaiannya kan sukanya pakai kebaya gitu kan, terus pakai jarik gitu juga. Nah, aku ngeliat di situ kan masih ada baju-baju peninggalan pemilik rumah kan. Iya. Kebaya semuanya. Jadi pakaiannya emang kebaya semua, sama jarik. Iya. Nggak pakai baju yang lain dia, nggak pakai daster, nggak pakai apa ya? Kayak mbah-mbah zaman dulu gitu. Iya. Iya, jadi dia senengnya pakai itu ya. Iya. Dan di rumahnya tuh emang ditulisin kayak wafatnya, terus tahun pembuatan rumah itu ada tanggal-tanggal gitu di lemari, di belakang pintu. Oh iya, di sini juga ada ya kebetulan, di setiap joglonya ada memang. Iya, itu kayak gitu. Kayak jadi, gitu ya. Terus sampai akhirnya ya udah tuh, kayak kan aku ngeluh juga ya, siniku sakit kan waktu itu. Terus akhirnya kayak dibacain doa gitu loh. Di sambil dipijit dibacain doa, terus katanya nggak apa-apa, udah nggak ngikut lagi gitu bilangnya. Iya. Terus habis itu rada entengan kan badanku. Pesan si pemilik rumah juga, semua lampu dinyalain. Oke, jangan dimatiin ya. Iya, rumah sebelah pun dinyalain, jangan mati gitu. Terus yang berani cuman aku sama ketuanya. Jadi kayak yang berani nyalain tuh ya udah kita berdua doang. Terus masih dewa itu ya. Iya, terus ya udah kan, aku melipir ke rumah sebelah sambil teleponan. Aku ngeliat nih kayak di ekor mata gitu loh, kayak ada yang merhatiin, kayak ada yang ngeliatin aku gitu. Nah, pas aku rada ngeliat ekor gitu, ada sosok putih lagi berdiri gitu di kayak ada kolam gitu kan. Nah, di situ
dia kayak mau masuk ke ruangan itu tapi nggak masuk, kayak di depan situ. Habis itu aku ngeliat gini, sosoknya hilang. Tiba-tiba ada lagi di depan itu kan posisinya ruang tamu kan. Nah di depan jendela luar, posisinya di luar rumah itu. Di luar rumah itu emang ada pohon anggrek, tapi pohon anggreknya itu kayak nempel di pohon rambutan apa mangga gitu. Yeah. Nah, di situ ada sosoknya lagi berdiri. Kelihatan ya? Iya. Kelihatan jelas. Iya, tapi dia tuh kayak solid gitu loh pas yang di luar itu. Kayak orang beneran orang diri aja gitu. Nah, tak samperin ke depan itu jendela, ke depan jendela kan jendelanya nggak ditutup kan. Nah, nggak ada. Terus akhirnya aku tutup jendelanya. Aku langsung buru-buru ke tempat tidur, aku tidur gitu. Nah, soalnya kenapa aku nggak terlalu takut ya, maksudnya kayak melipir ke rumah sebelah, ke dapur, ke teras, karena di rumah itu emang ada kucing. Jadi kayak aku masih berpikiran kalau ada sesuatu benda jatuh atau apa, aku masih kayak oh itu kucing gitu. Terus kayak nggak takut aja karena ada yang nemenin gitu lah si kucing itu. Iya. Sampai akhirnya si bapaknya si Sena ini nelpon, pas lagi teleponnya sama Sena tuh penasaran sama rumahnya. Oke. Nah, di videoin lah si rumah itu sampai ke video apa video call nih? Di videoin apa di video call? Video call. Awalnya video call terus akhirnya disuruh foto-fotoin. Oke. Nah, dikasih ke bapaknya. Terus bapaknya kayak bisa nerawang dari jauh gitu loh. Iya. Bilangnya katanya tuh yang sosok hitam itu emang penunggu, emang ditanam di situ buat nungguin rumah. Kan karena itu rumahnya lama kosong. Terus juga sebelumnya kan yang ninggalin kan cuman nenek-nenek sama ada anaknya, sebenarnya anaknya, tapi kayak maaf ya kayak nggak bisa ngapa-ngapain gitu loh. Kayak ada penyakit atau apa gitu jadinya. Jadinya tuh kayak kalau ada apa-apa di rumah itu tuh bingung gitu, kayak istilahnya nggak ada yang bisa bantu atau apa gitu kan. Jadi kayaknya ditanam di situ. Terus pas neneknya meninggal, itu anaknya dibawa sama saudaranya ke Jakarta. Sampai akhirnya bilang juga kalau ada si Mbah ini. Yang sosok Mbah ini juga disebutin namanya, tapi aku lupa namanya. Oh, lupa namanya? Iya. Yang sosok perempuan di sering ngehuni rumah sebelah itu sebenarnya emang tempatnya dia. Itu dia emang suka di pohon yang anggrek itu. Oke. Iya, jadi emang wilayahnya dia tuh pohon anggrek sama rumah samping. Terus satu suruh tuh kita ada solusi juga nih, ngumpul bareng buat pulang aja deh kita semuanya, soalnya takutnya ada kejadian lagi. Malam satu suro? Iya, waktu itu. Oh, udah antisipasi berarti? Iya. Nah, terus tapi ada yang nggak setuju. Siapa yang nggak setuju? Jadi 50-50 gitu loh. Jadi kayak berani aja. Wah, yang nggak setuju. Jadi kayak yang setengahnya itu masih mikirin nanti kalau semisal perjanjiannya buat balik kan 3 hari. Kayaknya kalau semisal rumahnya kosong 3 hari, gak enak sama tetangga. Ntar disangkanya kita ninggalin tanggung jawab gitu. Terus gak enak juga sama DPL, yang dosen pembimbing lapangannya itu. Terus akhirnya ya udah siapa yang mau tinggal di rumah. Nah, terus dilalanya tuh yang mau tinggal di rumah itu yang punya temen di KKN desa sebelah-sebelah gitu loh. Jadi mereka lebih milih buat main sama teman-temannya itu daripada balik gitu. Tapi ya masih tidurnya di rumah itu, posko. Oke. Nah, terus aku lebih milih balik kan? Iyalah. Nah, terus ya udah tuh pas aku balik ada ini juga kayak dari si ketuanya, kalau semisal takut tidur di posko, tidur aja sama di rumah tetangga tuh yang mbah-mbah yang masakin kita. Jadi kita masaknya tuh dimasakin sama orang situ. Oke. Iya, nah terus habis itu akhirnya ya udah tuh kayak
2 hari kita dapat kabar kalau teman kita si Viza itu kecelakaan. Viza ini yang mana ya? Yang sempet sama si Sena dengar suara orang ngomong itu loh. Oh iya. Iya. Nah itu dia kecelakaan. Kecelakaannya lagi pas mau balik ke situ? Enggak, dia nggak ikut balik. Dia dia yang tetap di posko ya. Iya. Dia nggak mau balik ternyata. Karena dia punya temen di KKN desa sebelah. Oh ternyata dia yang nggak balik ya, yang si Viza. Kecelakaannya kenapa? Dia kecelakaan diserempet mobil. Waduh. Sama temennya berdua. Oh. Iya, naik motor. Terus akhirnya gimana tuh? Pas besoknya kita pada pulang tuh, kita ngeliat kondisinya banyak luka, terus merah-merah. Nah kebetulan kan sebelumnya aku juga kecelakaannya kayak gitu kan, jatuh dari motor juga. Terus obatnya tak kasih ke dia. Oke, nurun jadinya obatnya. Iya. Berarti setelah pulang selesai KKN balik ya biasa ngampus kayak biasa ya, nggak ada yang kejadian apa-apa kan di kampus, nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang ketempelan, nggak ada yang apapun itu. Ada nggak dari teman-teman yang lain? Nggak ada ya? Enggak. Aman semua berarti. Ada sesuatu ya kita katakan kasarnya ritual lah atau apapun itu yang sebelum meninggalkan desa itu ada nggak? Nggak ada. Apa pulang ya udah biasa aja pamit-pamit kayak biasa? Kayaknya waktu itu pengajian sih, pokoknya pengajian lagi. Rutinitasnya emang warga situ pengajian. Bagus sih. Kalau habis menjelang maghrib tuh emang nggak ada orang yang keluar rumah. Kayak sepi banget jalannya. Oh iya. Berarti ini desa banget ya. Iya. Berapa lama sih dari Magelangnya? Dari si kota Magelang ini berapa lama? Ada melosok sih. Jadi berapa perjalanan berapa? 30 menit. 30 menit dari kota Magelang. 40, iya. Oke, 30 menit. 30 sampai 40 menit dari kota Magelang berarti ya jaraknya. Agak melosok. Oke, nggak usah disebut ya desanya jangan. Dan udah berarti selesai semua yang udah diceritain, dan ini nggak apa-apa diceritain sama teman-temannya, nggak masalah ya. Mungkin teman-temannya Mika nih yang udah nonton video ini ya, boleh komen-komen ya, boleh komen di kolom komentar tuh, komen aja. Oh iya, Mik kamu kali aja Mika ada yang kelupaan kan, Mik lupa nih diceritain yang ini ya, tulis di kolom komentar ya kan. Dan buat Mika nih, thank you banget ya Mik ya, udah nyeritain ini sama sahabat lonceng, terutama sama aku, makasih banget. Dan buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian, tulis di kolom komentar. Dan sebelumnya nih, kalau teman-teman, mungkin teman-teman di Semarang atau teman-teman dimanapun, atau teman kampus ya memang kebetulan sekampus sama Mika mau nanya-nanya tentang cerita ini, atau mau kenalan lah, sekedar kenalan saya sama Mika, itu bisa ke Instagram Mika, bisa ya? Iya. Instagramnya di mana Mik? Bisa dikasih tahu nggak sama sahabat lonceng? @mkardns_. Oke, nanti linknya ada di deskripsi, bisa langsung diklik aja. Dan buat sahabat lonceng juga yang punya cerita yang sama nih, mungkin yang mau cerita langsung datang ke studio kita di Bekasi, itu caranya gampang banget, kalian bisa langsung klik link di deskripsi di bawah video ini ya. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Mika juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.